Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Laporan Keuangan Perusahaan Dagang yang beranggotakan saya sendiri Setiaki Dharma, NPM 006, yang kedua ada Itakia, NPM 011, yang ketiga Naila, NPM 022, yang keempat Intan, NPM 028, yang kelima Dia NPM 033. Pengertiannya, aktivitas pendapatan perusahaan jasa melibatkan pemberian jasa ke pelanggan. Dalam laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, pendapatan atas jasa dilaporkan sah. Pendapatan honor beban operasi yang muncul dalam penyediaan jasa dikurangi dan pendapatan honor menghasilkan laba bersih. Awalnya perusahaan dagang harus membeli barang untuk dijual ke pelanggan. Ketika barang tersebut terjual, pendapatan dilaporkan sebagai penjualan dan biaya diakui sebagai beban yang disebut harga pokok penjualan atau cost of merchandise sold. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Laporan laba rugi berisi dengan beberapa bagian, subbagian, dan subjumlah. Yang pertama, pendapatan dari penjualan atau revenue from sales. Bagian dari laporan laba rugi dan langsung ini terdiri atas penjualan, retur, dan potongan penjualan, diskon, serta penjualan bersih. Yang kedua, beban pokok penjualan atau cost of merchandise sold. Penjualan ini merupakan biaya barang yang terjual ke pelanggan. Beban pokok penjualan juga biasa disebut cost of goods sold atau cost of sales. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Yang keempat yaitu laba kotor, gross profit. Selisih lebih atas penjualan bersih dan beban pokok penjualan adalah laba kotor. Yang kelima yaitu laba operasi, operating income. Kadang disebut laba dari kegiatan operasi, income for operation, dihitung dengan mengurangkan beban operasi dari laba kotor. Kebanyakan perusahaan dagang menggolongkan beban operasi sebagai beban penjualan atau beban administrasi. Yang keenam yaitu diskon penjualan. Sales discount diberikan oleh penjualan pada pelanggan untuk membayar lebih awal dan penjualan secara kredit. Yang ketujuh, penjualan bersih. Net sales dihitung dengan mengurangkan jumlah rate dan potongan penjualan serta diskon penjualan dari angka penjualan. Perusahaan hanya melaporkan laba bersih, alih-alih melaporkan angka retur dan diskon semacam terperinci. Yang kedelapan, pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan dari beban lainnya merupakan komponen yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan dari sumber selain kegiatan operasi utama perusahaan digolongkan sebagai pendapatannya. Next. Laporan laba rugi bentuk langsung. Salah satu bentuk laporan laba rugi adalah laporan laba rugi bentuk langsung. Bentuk langsung menekankan jumlah pendapatan dan jurnal beban sebagai fil yang menentukan laba bersih. Kritik terhadap bentuk langsung adalah beberapa angka seperti laba kotor dan laba operasi tidak tersedia untuk analisis. Yang pertama, laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik untuk solusi net ditunjukkan di tampilan 4. Laporan disisipkan dengan cara yang sama dengan materi yang telah kita pelajari sebelum untuk perusahaan jasa. Yang kedua, neraca. Neraca dapat disajikan dengan Z berada di sisi kiri serta kewajiban dan ekuitas pemilik di sisi kanan. Bentuk neraca seperti ini disebutkan bentuk akun. Neraca juga dapat disajikan secara berurut di bawah dalam 3 bagian. Bentuk neraca seperti disebut bentuk laporan report form. Next.
Transaksi dagang. Di bagian sebelumnya kita telah membahas tentang laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Solusi Net bagian ini akan menjelaskan dan memberi ilustrasi mengenai pencatatan transaksi dagang yang meliputi penjualan pembelian, ongkos kirim, dan pajak penjualan. 1. Bagian akun untuk perusahaan dagang. Bagian akun untuk perusahaan dagang harus mencerminkan elemen-elemen dari laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah proses penyesuaian dan penutupan, yaitu ayat jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Akun persediaan yang terpisah dikelola dalam buku besar dan diperbaharui secara terus-menerus ketika terdapat transaksi penjualan dan pembelian. Selama periode akuntansi, akun ini akan menunjukkan jumlah persediaan yang terjual setiap saat. Namun, perusahaan dagang mungkin akan mengalami kehilangan persediaan karena pencurian oleh karyawan, terus ada kesalahan dalam pencatatan atau penghitungan persediaan. Next. Setelah ayat jurnal tersebut dicatat, catatan akuntansi menjadi sama dengan hasil perhitungan fisik persediaan pada akhir periode. Oleh karena itu, tidak ada prosedur atau pengamanan yang dapat menihilkan kemungkinan kehilangan persediaan hingga ke angka 0%. Maka, ini sering dianggap dengan biaya operasi normal. Foto gambar di samping adalah contoh jumlah kehilangan yang dicatat dalam ayat jurnal penyesuaian. Next. Selanjutnya adalah ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup untuk perusahaan dagang sama dengan ayat jurnal untuk perusahaan jasa. 4 ayat jurnal tersebut adalah: 1. Mendebit akun-akun sementara dengan saldo kredit seperti penjualan dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Yang kedua, mendebit akun-akun sementara dengan saldo debit seperti berbagai macam beban termasuk retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan beban pokok penjualan, dan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga adalah mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar saldonya atau laba bersih dan mengkredit akun modal pemilik. Jika perusahaan mengalami rugi bersih, maka yang dikredit adalah akun ikhtisar laba rugi sebesar saldo dan yang didebit akun modal pemilik. Yang keempat yaitu mendebit akun modal pemilik sebesar saldo akun prive dan mengkredit akun prive. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu setelah ayat jurnal penutup telah disiapkan dan diposting ke akun-akun, daftar saldo setelah penutupan dapat disiapkan untuk memeriksa kesamaan debit kredit. Akun-akun yang perlu muncul dalam daftar saldo ini hanya akun aset dan kontra aset, liabilitas, dan modal pemilik beserta saldonya. Ini sama dengan akun-akun yang muncul dalam laporan posisi keuangan akhir periode. Jika total kedua kolom daftar saldo tidak sama, maka kesalahan yang terjadi dan harus ditemukan dan diperbaiki. Next. Analisis dan intervensi keuangan. Rasio penjualan bersih terhadap aset. Rasio penjualan bersih terhadap aset mengukur seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualannya. Rasio yang tinggi menunjukkan penggunaan aset yang efektif. Rasionya dihitung sebagai berikut. Rasio penjualan bersih terhadap aset yang pertama sama dengan penjualan bersih dibagi total aset rata-rata tidak termasuk investasi jangka panjang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem persediaan periodik. Dalam hal ini kita telah menekankan pada sistem persediaan perpetual untuk mencatat pembelian dan penjualan barang. Namun tidak semua perusahaan dagang menggunakan sistem persediaan perpetual. Sebagai contoh, beberapa perusahaan dagang kecil seperti toko piranti keras lokal menggunakan sistem akuntansi manual. Yang pertama, bahan pokok penjualan menggunakan sistem persediaan periodik. Pada sistem persediaan periodik, pencatatan pendapatan dari penjualan yang dilakukan secara
sama dengan sistem persediaan perpetual, yaitu setiap kali terjadi penjualan. Yang kedua, bagian akun dalam sistem persediaan periodik. Yang ketiga, mencatat transaksi dagang dalam sistem persediaan periodik. Dengan menggunakan sistem persediaan periodik, pembelian persediaan tidak dicatat dalam akun persediaan, melainkan dicatat dengan menggunakan akun pembelian, diskon pembelian, serta retur atau potongan pembelian. Selain itu, penjualan persediaan tidak dapat dicatat dalam akun persediaan. Penggunaan akun pembelian, diskon pembelian, serta retur potongan pembelian dan ongkos kirim akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, diskon pembelian. Yang ketiga, retur dan potongan pembelian. Dan yang keempat, ongkos kirim. Proses penyesuaian dalam sistem periodik. Dalam sistem persediaan periodik, buku besar persediaan yang terpisah tidak dibuat selama setahun berjalan, bahkan pembelian persediaan dicatat dalam akun pembelian. Yang kedua, laporan keuangan dalam sistem persediaan periodik. Yang ketiga, ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik. Ayat jurnal penutup dalam sistem persediaan periodik berbeda ketika tidak dapat akun beban pokok penjualan untuk ditutup ke intisar laba rugi. Kesimpulan, laporan keuangan pada perusahaan dagang sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional, serta posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Melalui laporan seperti neraca, laba rugi, dan perubahan modal, perusahaan dapat mengevaluasi aktivitas penjualan, pembelian, serta persediaan barang dagang dengan penyusunan laporan yang tepat dan sesuai standar akuntansi. Perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan pihak eksternal. Referensi, kami menggunakan buku dari Pengantar Akuntansi edisi 25, Adaptasi Indonesia. Sekian, terima kasih.